Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dang dibotohamu dagingmu na dojoro ni to diporbadia na dibagasak kamu nang jinalomuna siat debata dada hamu napuna dirimuna ai argado hamu ditobus tibaheni pasangapamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to dimuna ai debata do napunai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, masih kita ingat renungan di hari Senin 15 Juni 2026. Renungan kita di hari Senin di 15 Juni 2026 dari Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sebab itu kita menerima keselamatan bukan penghukuman. Saudaraku yang terkasih, karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, itu berarti bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah hidup untuk Kristus. Ini bisa kita bandingkan di Galatia 2 ayat 20. Bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan hidup kita lagi, tetapi hidup di dalam Yesus Kristus. Itu artinya ketika kita menerima keselamatan daripada Yesus Kristus, ketika kita menjalankan hidup kita ini, atau beraktivitas memakai tubuh ini, sesungguhnya kesadaran kita harus menyadari bahwa tubuhku, hidupku yang kujalani ini adalah milik Kristus. Ketika hidup dan tubuh ini adalah milik Kristus, maka kita akan mengatakan bahwa yang tinggal diam, pemilik mutlak daripada hidup kita ini, yang tinggal di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Maka dalam hal ini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Maka ayat ini menegaskan kepada kita saat ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Coba kita sampaikan dan kita aminkan di dalam hidup kita, dan kita pegang tubuh kita Bapak Ibu. Katakan, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Artinya bait adalah tempat Allah bersemayam. Jadi kehendaknya, perbuatannya, dan segala apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang harus kita lakukan. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan segala kebaikan Tuhan itu harus kita jauhkan. Maka kemarin kita juga telah diingatkan dengan firman Tuhan supaya kita terus mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Tidak ada orang memang yang luput dan bersih daripada kesalahan dan dosa. Tetapi ketika kita mau terus bergerak mengarah kepada pengampunan dan hidup yang terus dibaharui, itu yang Tuhan inginkan. Maka tidak ada bagi kita berwenang untuk mengatakan dengan berkata, lomokku di diriku, atau bahkan mengatakan, audo napuna diriku, lomokku madokon hataku, audo napuna sa diriku, lomokku di diriku. Orang Kristen tidak lagi berkata demikian, tetapi berkata, segala sesuatu yang Tuhan inginkan, itulah yang senantiasa kita lakukan. Bukan lagi berkata bahwa hidup kita ditentukan diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, Roh Kudus yang berasal dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Maka dikatakan di sana, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus telah menebus kita dari sengat maut dan dari segala dosa dan pelanggaran. Dia telah mengangkat kita dari lumpur dosa itu, dan dia telah mendeklarasikan bahwa kita adalah miliknya. Maka biarlah Allah, biarlah Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita. Maka saat ini ketika kita mengatakan tubuhku adalah bait Allah, lalu apa yang harus kulakukan, Inang? Firman ini menegaskan kepada kita, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka jangan pernah mempercakapkan perkataan kotor dari mulutmu, atau berniat-niat jahat kepada orang lain, atau bahkan
melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki dengan mengatasnamakan tubuhmu. Tetapi dari mulut kita biarlah keluar puji-pujian kepada Tuhan. Dari tangan kita ini kita mampu menolong orang lain. Dari hati kita yang terdalam kita mendoakan sesama kita. Artinya muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu mulai saat ini dan sampai selamanya. Ketika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Ketika Tuhan masih memberikan kita tubuh kita ini untuk kita dapat beraktivitas. Biarlah segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan itu semuanya memuliakan Allah. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan mengajarkan kami untuk memakai segala hal yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan tubuh kami untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.